Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuni Nur Habibah, CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Berikut ini percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuni, senang saya bisa bersilaturahmi dengan Ibu, meskipun sekarang kondisinya nggak bisa bertemu secara tatap muka, tapi alhamdulillah senang ya kita bisa ketemuan meskipun kondisinya seperti ini. Iya nih, sama senang juga saya bisa ketemu dengan Ibu walaupun kita di dunia maya ya. Insya Allah lah nanti kapan-kapan kita bisa bertemu muka nih Bu. Saya lihat ini, saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Dewi kelihatan padat sekali ya kegiatannya ya. Baik Bu Dewi, apa nih yang akan kita bicarakan siang hari ini? Dan kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita di siang hari ini? Ya, betul sekali ya Bu ya. Akhir-akhir ini saya memang memiliki banyak kegiatan, berjumlah kegiatan di luar sekolah. Kemudian padatnya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, sehingga saya berpikir ya bahwa saya perlu nih menyeimbangkan tugas pokok saya sebagai pengajar juga dengan tugas-tugas tambahan yang dipercayakan kepala sekolah pada saya. Mana kepala sekolah mempercayakan saya untuk menghandle segala kegiatan kurikulum, kegiatan yang berkaitan dengan komunitas belajar, ataupun menjadi koordinator P5. Dan semuanya itu memang membutuhkan banyak perhatian, energi dan pikiran yang betul-betul harus saya curahkan semuanya. Nah, dalam perbincangan siang ini, saya berharap bahwa saya dapat menemukan solusi atau cara bagaimana saya bisa mengembangkan peran saya sedikit. Oke. Jadi dari percakapan ini yang ingin Bu Dewi bicarakan tentang peran Ibu Dewi yang begitu banyak ya Bu ya? Ya betul Bu. Jadi kerjaan saya ini kan bertumpuk-tumpuk gitu ya. Belum lagi tugas mengajar, kemudian ditambah dengan aktivitas di luar sekolah, kemudian ada pekerjaan yang juga harus saya selesaikan, dan terkadang itu kan waktunya itu deadline-nya itu ada yang mendesak, ada yang bersamaan, hingga saya itu jadi gak fokus atau kurang fokus gitu ya terhadap kegiatan pekerjaan yang harusnya diselesaikan. Tapi itu tadi banyaknya tugas jadi bingung sendiri, itu yang bikin saya jadi fokus. Biasa kalau pekerjaan udah banyak biasanya bisa jadi kita akan jadi gagal fokusnya Bu ya. Baik Bu Dewi, menurut Bu Dewi sendiri sebetulnya ciri fokus seperti apa sih yang dibayangkan sama Bu Dewi? Kalau menurut saya, seseorang bisa fokus itu kalau dirinya bisa memberikan perhatian
pikirannya, energinya hanya tertuju pada satu kegiatan yang akan dia lakukan. Jadi betul-betul dia konsentrasi pada tugas yang akan dia lakukan. Diharapkan di sini dalam sikap fokus itu ada perhatian yang utuh, menyeluruh, begitu Bu. Iya, bagus ya Bu ya. Jadi ada sepenuh hati di situ ya, seutuhnya ada di situ. Tadi ada keseimbangan juga di situ. Nah, menurut Bu Dewi sendiri, seimbang seperti apa sih yang Bu Dewi inginkan sebetulnya Bu? Begini, dengan peran saya ya, di mana saya itu mempunyai tugas utamanya itu adalah mengajar, dan itu nggak bisa diganggu-gugat gitu ya. Bahwa tugas utama saya adalah mengajar. Oke. Intinya bahwa saya harus mengedepankan atau mendahulukan peran saya sebagai guru yang memberikan perhatian, bimbingan kepada bagi murid saya di kelas, gitu ya. Nah, setelah itu terlaksana, kemudian saya bisa beralih dengan peran tambahan saya mengerjakan tugas-tugas tambahan yang diamanatkan pimpinan pada saya. Itu yang dimaksud dengan menyeimbangkan tadi. Ini sangat luar biasa ini Bu. Idealnya Ibu lebih mengutamakan tugas Ibu sebagai seorang pendidik nih ya. Sebagai seorang pendidik bisa terlaksana, tugas tambahan Ibu juga yang diembankan juga dilakukan dengan baik. Baik Bu Dewi. Dari kalau saya buat skala nih, ya skala nih, misalkan saya buat skala 1 sampai 10. Sebetulnya dengan tugas Bu Dewi yang membuat Bu Dewi nggak fokus ini berada di kisaran berapa nih Bu Dewi pada saat ini, dan pengennya Bu Dewi ada di kisaran berapa? Kalau melihat kondisi saat ini ya, saya merasa bahwa saya sekarang ini masih ada di skala 7, karena saya menyadari bahwa peran saya sebagai guru belum maksimal, karena tadi kan terganggu oleh kerjaan tambahan. Untuk kedepannya saya berkeinginan keras ya, bisa mencapai skala ideal itu di angka 10. Oke. Artinya bahwa betul ingin mengekspresikan saya murni sebagai guru itu yang harus diutamakan, sehingga hak anak untuk memperoleh pengajaran itu terpenuhi. Wow, ini tahapan yang luar biasa ini Bu Dewi. Di poin 10 ini sudah sangat hebat. Untuk harapan Bu Dewi yang sangat luar biasa hebat ini, kira-kira nih ya, apa sebetulnya yang akan Bu Dewi lakukan untuk mencapai poin 10 ini? Baik Bu, rencana yang akan saya mewujudkan pencapaian skala ideal ini, yang pertama saya jalankan profesi saya sebagai guru dengan menghadirkan guru yang memang didambakan oleh semua murid ya, untuk bisa memberikan perhatian dan bimbingannya dengan sepenuh hati, mendampingi para murid sebetulnya gitu ya. Sedangkan untuk menjalankan peran terhadap tugas-tugas tambahan, saya akan memberikan atau meminta pengingat dari kepala sekolah agar bisa memberikan kelonggaran waktu
untuk saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan beliau kepada saya, sehingga saya tidak merasa harus terburu-buru, dan diharapkan dengan rencana ini saya bisa lebih fokus lagi gitu. Dengan menghadirkan tetap figur guru di depan anak-anak, kemudian Bu Dewi juga tetap akan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah ya, dan juga menghadirkan anak dengan berbagai cara tadi ya, tidak terlewatkan. Karena itu dua rencana ini rencana dua-duanya sangat luar biasa yang bisa menyeimbangkan apa yang menjadi tugas Bu Dewi. Mana nih yang bisa Bu Dewi lakukan dalam waktu dekat dari kedua rencana yang luar biasa ini, Bu? Dalam waktu dekat ini adalah saya akan mengutamakan tugas mengajar terlebih dahulu, karena itu kan sudah menjadi prioritas ya, untuk bisa memenuhi hak murid dalam memperoleh pengajaran. Sesibuk apapun kondisi saya, apapun jadwal saya, tetap saya akan hadir terlebih dahulu di kelas, menyapa anak-anak, memberikan perhatian, memberikan pengajaran, memberikan tugas-tugas secara rinci kepada mereka. Namun jika ada tugas yang sifatnya mendadak gitu ya, dari pimpinan sehingga waktunya bentrok, maka di sini saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk menjaga anak-anak saya di kelas, mendampingi anak-anak saya di kelas selama saya tidak ada. Nah, dengan demikian kondisi kelas itu tidak terabaikan ya, dan supaya juga nggak merasa kehilangan saya akan tetap menjalin komunikasi secara intens dengan anak-anak, bisa melalui grup WA kelas atau menanyakan informasi kepada rekan sejawat tadi mengenai kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam kelas selama saya tidak ada. Dengan demikian anak-anak tidak hilang sosok gurunya. Demikian saya tetap bisa merekam tugas utama saya sebagai guru. Luar biasa sekali. Saya mengikuti Ibu bicara ini sudah tergambar seperti apa ini. Jadi pengen tahu nih Bu, kira-kira kapan ini mau dilakukan nih Bu? Ya, untuk rencana-rencana yang buat saya ini ideal ya, buat saya ini ideal. Jadi insya Allah rencana ini akan saya laksanakan dalam minggu ini. Jadi setiap hari sesuai jam kerja saya akan terus berusaha hadir ke sekolah, hadir ke kelas, menunjukkan figur saya sebagai guru, karena memang sejatinya ya tetap harus memberikan perhatian secara penuh pada muridnya, dan ini sudah menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Luar biasa sekali, menarik buat saya. Percakapan hari ini saya mendapatkan beberapa informasi, beberapa pernyataan yang luar biasa dari guru hebat seperti Bu Dewi. Saya jadi nggak sabar ini, jadi pengen ketemu langsung dengan Bu Dewi. Saya ingin tahu seperti apa pelaksanaannya di lapangan dan apa yang dirasakan Bu Dewi setelah menyelesaikan apa yang menjadi harapan Bu Dewi sehingga poin 10 ini bisa didapat ya Bu Dewi ya. Namun sayang nih, waktu kita tidak banyak Bu Dewi. Saya tidak bisa harus mengakhiri percakapan kita di siang hari ini. Perasaan saya sangat lega ya,
karena Bu Nuni sudah bersedia menjadi pendengar yang baik pada permasalahan, sehingga jujur saya jadi merasa plong gitu ya dengan saya menyampaikan ini ke Bu Nuni kan solusinya gitu. Jadi luar biasa, Bu Nuni sudah memotivasi saya juga gitu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Sampai jumpa lagi nih minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.